Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Cerita, yang akan mengupas putar informasi kriminal yang pernah terjadi. 55 tahun lalu, tanggal 22 November tahun 1963, Presiden ke-35 Amerika Serikat, John Fitzgerald Kennedy tewas setelah dua timah panas yang ditembakkan ke arahnya mengenai kepala dan lehernya. Peristiwa ini terjadi ketika Kennedy melakukan iring-iringan dalam mobil kepresidenan bersama saat berada di Dallas, Texas, Amerika Serikat. Hal yang tak biasa adalah ikutnya ibu negara Jacqueline Kennedy dalam perjalanan itu. Padahal, biasanya jarang sekali Jacqueline ikut dalam perjalanan politik. Tak hanya ditemani istrinya, Kennedy juga ditemani Gubernur Texas John Connolly dan istrinya. Berikut adalah kronologi terbunuhnya Kennedy. Presiden ke-35 Amerika Serikat John F. Kennedy ditembak pada tanggal 22 November tahun 1963. Kennedy ditembak ketika sedang berada dalam iring-iringan mobil di pusat kota Dallas, Texas. Istrinya, Jacqueline Kennedy yang biasanya jarang mendampingi Kennedy saat dinas politik, berada di sampingnya saat terjadi penembakan. Di samping mereka, duduk Gubernur Texas John Connolly dan istrinya. Untuk menyapa warga yang berkumpul sepanjang rute iring-iringan, Kennedy dan Connolly melambaikan tangan seraya menyapa mereka. Namun, ketika mobil telah melewati gedung Texas School Book Depository pada pukul 12.30 siang, Lee Harvey Oswald menembakkan 3 peluru dari lantai 6 ke mobil yang ditumpangi orang nomor 1 di Amerika Serikat itu. Akibatnya, Presiden Kennedy dan Connolly menderita luka serius. Kennedy dinyatakan meninggal 30 menit kemudian di rumah sakit Dallas Parkland. Saat itu, usia Kennedy masih tergolong muda, yaitu 46 tahun. Wakil Presiden Lyndon Johnson, yang berada 3 mobil di belakang Presiden Kennedy, kemudian dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-36 pada beberapa jam usai meninggalnya Kennedy. Ia mengambil sumpah presiden di atas Air Force One, pesawat kepresidenan AS. Sumpah kepresidenan tersebut disaksikan oleh 30 orang, termasuk Jacqueline Kennedy yang masih mengenakan pakaian berdarah. 7 menit kemudian, pesawat kepresidenan itu terbang menuju Washington. Di hari berikutnya, tanggal 23 November Presiden Johnson menyatakan tanggal 25 November sebagai Hari Berkabung Nasional untuk menghormati mendiang Kennedy. Pada hari itu juga, ratusan ribu orang memadati jalanan Washington untuk menyaksikan jasad Kennedy dari Capitol Rotunda ke Katedral Katolik St. Matthew. Setelah menjalani misa, jasad Kennedy kemudian dibawa ke Pemakaman Nasional Arlington, tempat pemakaman bagi 99 pemimpin negara. Penembak Kennedy, Lee Harvey Oswald, merupakan mantan marinir Amerika Serikat yang diberhentikan pada tahun 1959. Usai diberhentikan, ia pergi ke Uni Soviet dan bekerja di Minsk. Oswald sempat mencoba untuk mengurus kewarganegaraan Uni Soviet, tetapi gagal. Setelah menikah, ia kembali ke Amerika Serikat bersama istri dan anaknya yang masih kecil pada tahun 1962. Pada bulan April tahun 1963, Oswald melakukan percobaan pembunuhan kepada mantan Jenderal Angkatan Darat Edwin Walker di Dallas. 1 bulan kemudian, ia pergi ke New Orleans dan mendirikan Fair Play for Cuba Committee, sebuah organisasi pro-Castro. Pada bulan September, Oswald pergi ke Meksiko. Kepergiannya itu diyakini sebagai upayanya untuk mendapatkan visa agar bisa melakukan perjalanan ke Kuba atau kembali ke Uni Soviet. Di bulan Oktober, Oswald kembali ke Dallas dan mengambil tawaran pekerjaan untuk menembak Presiden Kennedy. Usai penembakan, kurang 1 jam setelah Kennedy tertembak, Oswald membunuh seorang polisi yang menanyainya di jalan dekat rumahnya di Dallas. 30 menit kemudian, ia ditangkap di sebuah gedung bioskop. Oswald secara resmi didakwa bersalah atas pembunuhan Presiden Kennedy dan perwira J.D. Tippit pada tanggal 23 November. 1 hari kemudian, Oswald ditembak oleh Jack Ruby dengan revolver 38 di ruang bawah tanah kepolisian Dallas. Ruby tiba-tiba muncul di antara kerumunan polisi dan pers yang hendak menyaksikan Oswald.
Ruby mengklaim dirinya merasa marah kepada Oswald karena telah membunuh Kennedy. Beberapa orang pun menganggap Ruby sebagai pahlawan. Akan tetapi ia tetap menjalani proses hukuman atas tindakan pembunuhan tingkat pertama. Dugaan konspirasi. Banyak orang percaya bahwa Jack Ruby membunuh Oswald untuk menutupi konspirasi yang lebih besar. Dalam persidangannya, Ruby membantah tuduhan itu dan menolak bersalah karena pembunuhan Kennedy membuatnya terserang epilepsi psikomotorik. Di tahun 1967, Ruby meninggal karena kanker paru-paru di Rumah Sakit Dallas. Laporan resmi Komisi Warren tahun 1964 menyimpulkan bahwa baik Oswald maupun Ruby tidak terlibat dalam konspirasi yang lebih besar atas penembakan Kennedy. Meski demikian, laporan tersebut tidak serta-merta menghentikan penyelidikan konspirasi seputar peristiwa itu. Sebab di tahun 1978, House Select Committee on Assassinations menyimpulkan dalam sebuah laporan bahwa pembunuhan Kennedy kemungkinan merupakan hasil konspirasi yang melibatkan kejahatan terorganisir. Namun, kedua laporan itu masih terus diperdebatkan hingga saat ini.